Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa adaban fikhan fid din ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan memulai membaca kitab Hidayatul Hidayah tulisan Al-Imam Al-Ghazali. Di sini saya akan mengkomparasikan membandingkan dengan satu kitab yang lain yang dicetak dari Darul Minhaj. Darul Minhaj ini dicetak berdasarkan manuskrip atau catatan atau tulisan tangan yang ditulis pada tahun 596, artinya 91 tahun setelah wafatnya Imam Ghazali, karena Imam Ghazali wafat pada tahun 505 Hijriah. Dan ada manuskrip yang lain, tulisan-tulisan tangan yang lain yang agak sedikit berbeda dan mungkin juga akan berbeda dengan apa yang kita baca hari ini, apa yang ada di hadapan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal huda hudallah. Ini yang ada di dalam kitab asli, yang di dalam kitab cetakan Darul Minhaj. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa ashabihi min ba'dihi. Di situ kalau di itu ya, qala Syekhul Imamul Alim Al-Allamatu Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamidin Muhammad bin Muhammadil Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu amin. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Amma ba'd. Kita langsung saja ke pembahasannya. Fa'lam ayyuhal harisul muqbilu ala iqtibasil ilmi. Ketahuilah wahai orang yang sungguh-sungguh punya keinginan kuat untuk al-haris al-muqbil, yang menghadapkan diri untuk menyiapkan dirinya untuk iqtibasil ilmi, memetik ilmu, al-mudhiru min nafsihi sidqur raghbati wa fartat ta'attusi ilaihi, yang menampakkan dirinya punya kesungguhan, keinginan yang sungguh-sungguh, wa fartat ta'attusi, dan kehausan yang sangat, ilaihi ay ilal ilm, pada ilmu. Annaka in kunta taqsudu bi talabil ilmil munafasata wal muhabahata
Ini perlu diperhatikan dari awal. Beliau sudah ingatkan ini untuk diperhatikan. Fa'lam annaka, kalau di misalkan langsung kepada intinya. Fa'lam annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmil al munafasata wal mubahata wa taqadduma 'alal aqran wastimalata wujuhin nas ilaika wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka. Ketahuilah kalau tujuan kamu di dalam menuntut ilmu itu adalah al-munafasah. Al-munafasah, banyak-banyakan atau bersaing, saing-saingan, persaingan. Siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih banyak ilmunya. Wal mubahata, pamer supaya dianggap punya ilmu. Wa taqadduma 'alal aqran, punya tujuan untuk lebih unggul daripada kawan sebayanya, selevelnya. Wastimalata wujuhin nas, istimalah itu istamala yastamilu, istimalatan. Istaf'ala dari mala yamilu, condong. Istimalah menarik, membuat condong, maksudnya menarik wujuhin nasi ilaika, untuk menarik wajah manusia, menarik perhatian orang agar memandang kamu. Wa jam'a hutamid dunya, dan mengumpulkan serpihan-serpihan dunia, recehan-recehan dunia. Fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika. Maka kalau seperti itu keadaanmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tengah berjuang untuk menghancurkan iman kamu, menghancurkan agama kamu. Wa ihlaki nafsika, membinasakan dirimu. Wa bai'i akhiratika bidunyaka. Kamu belajar, kalau seperti itu, belajar kamu itu adalah proses menjual akhirat kamu untuk kepentingan duniamu. Fasof itu balik ya harokatnya. Fasof kotuka khosiratun wa tijaratuka ba'iratun. Perdagangan kamu seperti ini adalah perdagangan yang merugi. Wa tijaratuka, perdagangan kamu sama ya, ba'iratun, rusak. Ini simpel tapi perlu perenungan sepanjang masa. Dan ini adalah ungkapan lain dari apa yang disabdakan Rasulullah SAW, man ta'allamal ilma liyujadila bihil ulama au yumariya bihis sufaha liyubahiya bihil ulama au yujariya bihil sufaha au yasrifa wujuhan nasi ilaihi fahuwa finnar. Siapa yang menuntut ilmu untuk menyaingi para ulama, untuk pamer kepada para ulama, atau mendebat orang-orang bodoh, mengalahkan orang bodoh. Kalau debat dapat mengalahkan orang-orang. Awya serifa wujuhan nas, atau menarik perhatian manusia, menarik wajah manusia, fahuwa finnar. Ini Imam Ghazali mengawali peringatannya, kalau kamu
tidak luruskan niat kamu, kamu belajar keseriusan kamu untuk belajar itu sebenarnya kamu tengah berjuang menghancurkan dirimu sendiri, menghancurkan akhirat kamu, menghancurkan imanmu. Maka perhatikan, jangan tertipu oleh setan. Seolah-olah kamu keseriusan sungguh-sungguh itu menjadi orang baik, tapi sebenarnya kamu tengah sungguh-sungguh berjuang menghancurkan diri kamu sendiri. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika. Dan guru kamu yang mengajari kamu, dan sementara guru kamu tahu kondisi kamu seperti itu, ngajarkan supaya kamu itu jadi orang hebat dan supaya kamu dikenal sebagai orang hebat. Mau belajar, gurunya sungguh-sungguh berjuang supaya kamu hebat. Gurunya punya tujuan supaya pondoknya jadi dikenal pondok yang hebat. Nanti dapat murid banyak. Guru kamu punya seperti itu. Guru kamu membantu kamu untuk menjadi orang yang kamu dapat banyak ilmu. Famu'allimu kamu inun laka ala isyanika. Sebenarnya guru kamu sedang membantu kamu untuk berbuat maksiat. Wasyarikun laka fi khusronika. Dan sekutu kamu di dalam membangun kerugian, menimpakan kerugian khusronika pada dirimu. Wahuwa kaba'iu sayfin min qati'i tariqin. Guru kamu itu seperti penjual pedang, orang yang menjual pedang kepada perampok. Tahu perampok, dia jual pedang itu kepada perampok, maka dia membantu atas terjadinya perampokan itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala maksiatin walau bisatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Siapa yang membantu orang lain dalam berbuat maksiat, walau bisa trikalimah, walaupun dengan sepenggal kata, mau menunjukkan mana tempat bermaksiat, dia hanya memberi tunjuk situ. Di mana tempat aman bermaksiat? Di sana. Mana orang yang mau saya bunuh itu. Sama orang mau belajar tujuannya adalah untuk menjadi orang yang terkenal, supaya orang dihargai, dihormati, terpandang. Guru kamu mengajarkan gimana caranya supaya pandai, begini caranya. Padahal dia tahu muridnya itu melakukan seperti itu hanya untuk mencari ketenaran. Ini peringatan yang sangat mendasar. Sebelumnya semakin tambah ilmu, nanti semakin kita penyakitnya semakin sulit. Kamu sebelum jadi pinter-pinter amat, sebelum terkenal, kamu koreksi dari sekarang. Karena kalau kamu dari sekarang niatnya sudah keliru, nanti semakin pinter kamu semakin sombong, semakin susah diobati. Di sini tidak ada, di dalam cetakan Darul Minhaj tidak ada kalimat kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya disebutkan wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariqin wa man aana ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan fiha. Kana syarikan fiha. Itu di dalam kitab cetakan Darul Minhaj. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al hidayata duna mujarradir riwayah fa absyir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataka
idza masyaita wahitan al-bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Tapi kalau niat kamu di dalam belajar menuntut ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencari ilmu, adapun kalau niat kamu kepada Allah dalam menuntut ilmu itu adalah al-hidayah, mencari petunjuk supaya kamu semakin memperbaiki amal perbuatanmu, bisa memperbaiki hati kamu, memperbaiki diri kamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat Allah itu amal. Kalau kamu belajar itu untuk memperbaiki hati kamu, memperbaiki amal perbuatan kamu, bukan memperbaiki catatan nilai di dalam rapot, catatan nilai dalam ijazah, memperbaiki catatan di dalam biodata. Tapi yang menjadi tujuan adalah memperbaiki amal perbuatan kamu, al-hidayah, mencari petunjuk. Duna mujarradir riwayah, bukan sekedar meriwayatkan, nanti sudah tahu akan mengajar, ngasih tahu orang lain. Supaya dapat meriwayatkan, menyampaikan. Fa'absir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha. Maka bergembiralah kalau niat kamu sudah seperti itu, karena sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayapnya. Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridon litolibil ilmi, ya kan, di dalam hadis disebutkan begitu. Para malaikat itu merendahkan sayapnya kepada para penuntut ilmu karena senang terhadap apa yang mereka lakukan. Idza masaita, kalau kamu berjalan menuju tempat belajar. Wahitan al-bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Begitu juga ikan-ikan di lautan, termasuk di sungai ya. Ikan-ikan wa innahu la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wa hattal haitana fil bahri. Menuntut ilmu itu akan selalu dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi. Sampai ikan-ikan. Ikan-ikan di lautan. Idza sa'ata, kalau kamu sedang berusaha untuk belajar. Maka kalau belajar gini, ingatlah istighfar yang jangan ingat nanti saya dapat nilai sekian, absen saya sekian, kalau nggak di absen nggak hadir, kalau di absen jadi hadir. Tapi yang kamu ingat adalah tercatat di dalam catatan istighfar para penduduk langit dan bumi, para ikan di lautan. Walakin yambaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in annal hidayatal lati hiya samratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha wala usura ala batiniha illa ba'dal wuquf ala zahiriha. Sini wala usura
Tapi sepatutnya kamu tahu, semestinya kamu tahu dulu bahwa sebelum semuanya, anta alama qabla kulli syai'. Sebelum yang lain-lain, hendaknya kamu tahu dulu. Annal hidayata allati hiya samratul ilmi, bahwa petunjuk yang merupakan buah dari ilmu. Hidayah itu taufik. Ilmu itu adalah hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu apa? Hidayah untuk mengetahui ini salah, ini benar. Hidayatul taufik itu apa? Yaitu melaksanakan apa yang benar. Karena orang yang mengetahui ini benar, ini salah, terkadang dia tidak bisa meninggalkan kesalahan, tidak bisa melakukan yang benar. Itu meskipun dia mendapatkan hidayatul irsyad, la yanfa, tidak bermanfaat ilmunya. Hidayah di sini adalah hidayatut taufik, hidayah yang bermanfaat, ya. Hidayah itu, hidayatut taufik, mampu melaksanakan yang dia tahu itu benar, mampu meninggalkan yang dia tahu itu batil. Kalau dia tidak mendapatkan hidayatul irsyad, tidak tahu mana yang batil, mana yang hak, dia juga tidak tahu amalannya itu benar atau salah, ya kan? Maka perlu hidayatul taufik, hidayatul irsyad itu adalah langkah sebelum mendapatkan hidayatul at-taufik. Wal allati hiya samratut al-ilmi, yang merupakan al-hidayah di sini hidayatul taufik itu merupakan buah dari ilmu, laha bidayatun wa nihayah. Kamu belajar ilmu hidayatul irsyad, ilmu teori, itu juga ada tahapan-tahapannya, ya kan? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya kan? Kamu mau belajar nahwu sharaf, kalau belum selesai durusul lughah kan susah, mungkin besok kamu akan membenci ilmu itu. Ya kan? Udah selesai durusul lughah aja kadang masih sebel dengan pelajaran nahwu. Ya enggak? Apalagi nggak ngerti durusul lughah. Kamu nanti juga begitu. Hidayatut taufik itu juga ada tahapan-tahapannya. Kalau yang dasar-dasar, yang pemula-pemula, yang wajib-wajib, yang ringan-ringan, yang sederhana-sederhana itu kamu lompati, mencari yang paling berat, paling mungkin besok langsung kapok, gak mau jadi orang baik, susah. Karena laha bidayatun wa nihayah, ada awalnya, ada permulaannya, ada akhirnya. Ada zahir, ada batin. Ada zahir apa? Yang nampak. Hidayah itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak, batin. Ada yang nampak itu apa? Nampak itu yang bisa kelihatan, tangan menulis, kaki berjalan, mata melihat, telinga mendengar, ya kan? Tapi sama-sama mendengar. Batinnya macam-macam. Ada yang batinnya juga di sini mendengar, ada yang batinnya di rumah. Ya kan? Atau yang lain. Batin ada zahirnya, ada batinnya. Tapi kalau batin ini tidak bisa kalau tidak ada zahirnya. Misalkan hatinya di pengajian, lahirnya di rumah, kan nggak bisa, ya kan? Batin itu didapatkan dari zahirnya. Zahirnya di sini belajar, batinnya ikut belajar. Nggak bisa batinnya di rumah, lahirnya di rumah, batinnya di sini, ya kan? Sama juga dengan sholat, ya. Sholatnya batin aja, zahirnya tidur, nggak bisa. Harus ada, tapi tidak zahir saja itu tidak cukup. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Kan kalau Ibnu Qayyim di dalam Madarijus Salikin menyebutkan ilmu itu ada 3 tingkatan. Pertama ilmu zahir, yang kedua ilmu batin, yang ketiga ilmu laduni. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha.
dan tidak bisa mencapai ujung akhirnya, tingkat yang derajat yang tertingginya, kecuali setelah dia kokoh, mampu dapat berdiri kokoh di tingkat dasarnya. Nah, tingkat dasar aja nggak bisa, maka kamu tidak bisa mencapai puncak. Nah, misalkan yang wajib-wajib aja kamu masih banyak cacatnya, bagaimana kamu langsung bisa mencari? Kalaupun kamu menekuni sesuatu yang sunnah-sunnah, penyempurna-penyempurna, tapi yang wajib itu kamu tidak lakukan, itu tidak ada gunanya. Harus ada tahapan bidayah. Ini yang kita akan katakan, ini bidayatul hidayah, permulaan. Wala usura ala batiniha. Sini tidak disebutkan wala usura. Wala usura ala batiniha illa ba'dal wuquf ala zahiriha. Tidak bisa meraih amalan batinnya kecuali dengan melaksanakan yang zahir. Kamu dapat merasakan manisnya khusyuk di dalam sholat. Itu setelah kamu dapat melaksanakan sholat dengan baik. Wudunya baik, tahu tata caranya dengan baik, gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya secara maksimal. Kamu akan merasakan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu ada rasanya. Karena membaca Allahu Akbar dengan astagfirullah itu perasaannya berbeda. Ya kan? Dari mana tahunya ya? Orang yang mengucapkannya kalau nggak pernah takbir, nggak pernah istighfar, dari mana dia bisa tahu bedanya? Kan? Sama dengan kamu ketemu teman, terima kasih ya, itu syukron atau afwan. Kan beda. Ketika kamu syukron berarti itu sebuah respon ketika kamu diberi sama-sama. Ya kan? Kalau afwan berarti kamu merendahkan diri karena telah berbuat salah. Ya kan? Perasaannya sama apa enggak? Tidak sama, itu rasanya, rasa afwan sama syukron aja udah beda, ya kan? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Kita bacaan salat Allahu Akbar. Ruko, sujud, itu semuanya ada apa namanya? Ada rasanya. Tapi tidak tahu kamu rasanya kalau tidak melaksanakan secara zahir. Jangan dibatin sambil tidur, apa rasanya? Nggak bisa. Kamu lakukan. Sama dengan kamu melakukan rekreasi gitu. Kalau diceritakan saja mungkin bisa kamu membayangkan keindahannya, tapi tidak akan sama kalau kamu pergi sendiri ke sana, ya kan? Makan durian, orang nggak hanya diceritakan, nggak pernah makan, tapi dia diceritakan. Gimana caranya? Mungkin bisa kamu bayangkan, enak pokoknya, ya kan? Enak itu apa? Manis, apa pahit? Sebagian itu yang enak itu yang manis, menurut yang pahit katanya. Masa pahit kok enak? Ya kan? Nggak masuk akal, tapi dia kan belum pernah merasakan. Makanya tidak bisa meraih wala uthura ala batiniha, tidak bisa merasakan meraih batinnya, amalan batinnya, hidayah batin, kecuali setelah al-wuquf ala zahiriyah, melaksanakan hal-hal yang zahir. Wa anna musyirun alaika bi bidayatil hidayati litujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka. Disinilah saya memberikan isyarat, petunjuk. Asyara yusiru, isim fa'ilnya apa? Musyirun. Isim maf'ulnya apa? Musarun. Masdarnya apa? Isyarah. Asyara yusiru ala wazni af'ala yuf'ilu. Saya berikan isyarat, saya berikan petunjuk, saya tunjukkan. Ismul isyarah,
isim untuk menunjukkan itu. Saya tunjukkan kepadamu bibidayatil hidayah, langkah awal untuk menapaki jalan petunjuk, langkah-langkah petunjuk, jalan panjang di dalam petunjuk hidayah. Ibnul Qayyim menulis Madarijus Salikin, baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahapan-tahapan orang yang melakukan suluk. Baina manazili, antara mangzilah-mangzilah, tingkatan-tingkatan yang terkandung dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sekitar 100 tahapan. Berat-berat. Saya kadang berpikir kayaknya sekelas Ma'had Ali aja susah kalau dia baca sendiri. Saya dulu di Ma'had Ali buku tazkiyahnya pakai tahdzibnya Madarijus Salikin. Tapi menurut saya ya yang lebih bagus aslinya, yang tulisan asli Imam Ibnul Qayyim. Bagi ustadzah-ustadzah kalau punya kesempatan, saya sarankan untuk membaca. Tapi kalau membaca sendiri mungkin perlu perangkat yang cukup. Ini saya berikan petunjuk langkah awal dalam meniti jalan petunjuk al-hidayah. Hidayah ini hidayatul taufik ya. Kalau hidayatul irsad itu apa? Belajar teori. Itu yang kita belajar itu dipakai kitab ngaji itu adalah belajar teorinya. Hidayatul irsad teori. Kalau yang disebutkan di sini adalah hidayatul taufik. Bagaimana supaya ilmu itu dapat kamu praktekkan? Kenapa? Saya sudah tahu ini hukumnya sunnah, kok berat sekali, nggak bisa melaksanakan. Apa karena nggak tahu? Tahu. Bagaimana caranya supaya yang saya tahu itu saya amalkan? Nah, ada cara-caranya, ada tingkatan-tingkatan, langkah-langkahnya. Litujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka. Supaya kamu dapat mencoba dirimu, pada dirimu kamu coba, ini langkah awal untuk dirimu, wa tamtahina biha qalbaka. Kamu uji coba, kamu tes hatimu. Imtihan. Imtihan itu Ustadz saya yang mengajarkan tahdzib Madarijus Salikin dulu, Ustadz imtihan. Yang sekarang ya, sekarang ini di Ma'had Ali Darul Qudus itu pakai kitab itu. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan walaha qabilatan fadunaka tatallu ilan nihayat wa taghallul fi biharil ulum. Kamu kalau dapatkan hatimu ma'ilan ilaiha ma'ilan, maksudnya ma'ilan ilaiha. Kalau ternyata langkah-langkah awal yang saya tunjukkan ini, hatimu mau menerima, condong kepadanya, mau menerima. Wah, ini kayaknya hati itu mau menerima gitu. Cocok ini. Hatinya cocok. Mutawi'atan laha. Nurut. Gampang, mau menerimanya. Walaha qabilatan, dan mau menerima sama semua itu. Fadunaka tatallu'a ilan nihayat wa taghallul fi biharil ulum. Maka silakan kamu melanjutkan untuk tatallu', menengok, melanjutkan kepada an-nihayat, jalan panjang. Wa taghallul, jalan panjang ini kalau Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin itu yang terakhir adalah
kitab tauhid. Imam Bukhari itu dalam Sahih Bukharinya yang terakhir adalah kitab tauhid. Wa taghalghal fi biharil ulum, kemudian menyelami lautan ilmu. Wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan, tapi kamu kalau dapatkan apa yang saya isyaratkan ini, kamu dapatkan hatimu itu kok nanti aja lah gitu, nanti musawwifan, menunda-nunda. Wabil amali bimuqtadaha mumatilan, zaman untuk melaksanakan konsekuensinya itu juga mengulur-ulur. Fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi. Kalau kamu dapatkan ternyata hatimu itu kok kayaknya nggak bisa menerima saran saya ini, amalan-amalan dasar ini tidak menerima, misalkan kok menunda-nunda, maka ketahuilah itu indikasi bahwa diri kamu ketika belajar itu mencari ilmu hiyan nafsul ammarah bisu. Kamu belajar itu dasarnya bukan ikhlas. Itu kamu belajar semakin sungguh-sungguh itu adalah tuntutan hawa nafsu. Kalau kamu niatnya benar, pasti kalau tahu akan diamalkan. Kalau nggak mau diamalkan, berarti kamu mencari ilmu itu paling untuk mencari nilai, mencari ketenaran. Itu bahaya berarti. Fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul ammaratu bisu. Ketahuilah bahwa niat kamu, motivasi kamu di dalam belajar itu adalah karena dorongan dari an-nafsul ammarah bisu. Wa qadin tahadat muti'atan lisyaitonil la'in, dan nafsu kamu itu telah bangkit menuruti, taat. Muti'ah itu adalah isim fa'il dari ata'a yuti'u, muannasnya muti'ah, tapi muti'ah lisyaitonil la'in, kepada setan yang terkutuk. Kok kamu serius sekali belajarnya, kalau beramal kok loyo? Itu semangat, itu adalah dorongan ketaatan kepada setan yang terkutuk. Kenapa itu taat kepada setan? Karena itu berarti kamu ada indikasi mencari belajar, sungguh-sungguh belajar itu adalah sungguh-sungguh untuk menyaingi para ulama, atau mencari ketenaran, atau mencari perhatian orang. Liudliyaka bihabli ghururihi, untuk setan itu, supaya setan itu dapat mengulurkan tali jebakannya, tali yang akan menipu kamu, menjebak kamu, perangkap, masukkan kamu fayastadrijaka, lalu menarik kamu ke dalam perangkap itu, bimakidatihi ila ghamratihi ila ghamratil halak, dengan tipu daya dia. Seperti kamu kalau mau menangkap ayam itu, kasih dia jagung, ya kan, dikit habis, tarik sini, ya kan, terus baru masuk kandang, tutup, atau masuk dalam kurungan. Nah, sepertinya enak, ya kan, lihat jagung itu. Nah, kamu juga begitu kira-kira. Kalau niatnya tidak benar, wah ini bagus. Nah, ditarik, kamu tidak perhatikan setan itu sedang menggiring kamu masuk ke dalam perangkapnya. Fayastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halaki wa qasduhu ayyurawwija 'alaika syarra. Menggiring kamu kepada kehancuran, jurang kehancuran, di mana setan itu tujuannya adalah, keinginannya adalah padamu untuk yurawija alaika,
asyarra, untuk mempromosikan keburukan kepadamu, supaya buruk itu kamu suka, kamu tertarik dengan keburukan. Fi ma'radil khair, dalam casing atau bungkus yang baik, isinya itu buruk, racun, tapi bungkusnya cakep, bungkusnya bagus, rasanya mungkin enak. Adapun makanan-makanan yang bergizi terkadang rasanya kurang enak, bungkusnya nggak cakep. Nah, kalau setan itu fokus pada casingnya, bungkusnya. Rasanya, kalau casingnya nggak mempan, rasanya diperbagus, tapi kandungannya itu membahayakan. Kira-kira begitu. Anak kecil itu, kalau jajan nggak mikir ini kandungan gizinya apa, ya kan? Yang penting namanya apa, warnanya itu mencorong, manis atau enak dimakan, dia beli itu. Kalau sudah dewasa masih dia mikir itu juga, yang penting casingnya, yang penting warnanya atau rasanya, itu berarti belum besar. Hatta yulhikaka, sampai sampai setan itu dapat memasukkan kamu ke dalam golongan bil akhsarina a'mala, masuk golongan orang-orang yang sangat merugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mana usaha mereka di dunia itu sia-sia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, mereka itu menyangka bahwa, sementara mereka mengira bahwa mereka telah berbuat baik. Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilmi wa darajatal ulama. Kamu sudah semangat belajarnya, setan itu mengingatkan kamu, membacakan kepada kamu keutamaan ilmu, derajatnya para ulama ilmu itu tidak ada yang menandingi keutamaannya. Ulama itu manusia yang paling mulia di sisi Allah dan di akhirat, supaya kamu lupa bahwa kamu punya kelemahan, tidak mau mengamalkan, malas dalam mengamalkannya. Kamu punya kelemahan, yaitu mencari ilmu itu bukan karena ingin memperbaiki amal, tapi memperbaiki citra, memperbaiki apa? Citra, pencitraan. Di foto gambarnya di mana-mana, pasang di status. Ya, kadang harus dibedakan antara kita itu mempromosikan kebaikan untuk bisodakot fan yang imahi. Terkadang kebaikan itu dipromosikan lebih baik daripada yang merajalela di mana-mana itu keburukan, ya kan? Tapi terkadang lupa akhirnya bahwa itu akhirnya menjadi tujuan, rusak. Kalau mengadakan, kalau dapat prestasi itu, kalau nggak dipoto itu kok ada yang kurang gitu. Nah, perhatikan itu. Kalau wisuda itu apa ya, harus pakai tempat ruang foto khusus gitu, ya kan? Sudah 6 tahun ngempet 6 tahun tuh, kayak keluar dari, bukan tidak boleh, mungkin ada baiknya, ya kan? Setiap amal soleh itu ada kenangannya, tapi apa iya, itu perlu dipertanyakan. Setan itu membacakan kepada dia, bacakan hadis-hadis ini. Oh, kamu teruslah belajar, karena ilmu itu sangat bermanfaat, ya kan? Sangat utama, pahalanya besar. Para ulama itu tingkatannya, derajatnya tinggi.
wa ma warada fihi minal akhbari wal asar. Dan semua dalil-dalil, hadis-hadis, asar-asar yang berkaitan dengan keutamaan ilmu supaya kamu tambah semangat. Padahal itu ugal-ugalan, ya kan? Munafasah, saing-saingan. Bisa mendebat ilmu, bisa mendebat ulama, gurunya. Kalau sudah tahu, ternyata dia jadi tahu, ternyata guru saya ini tidak seberapa ilmunya. Wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setan itu melupakan kamu, melalaikan kamu dari hadis man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Kemudian setan itu melalaikan kamu dari sabda Rasulullah SAW bahwa siapa, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertambah ilmu, tapi tidak tambah baik, tidak dapat petunjuk di sini petunjuk taufik, ya. Tidak bertambah baik amal perbuatannya, maka lam yazdad minallahi illa bu'da. Dia tidak memiliki tambahan terhadap Allah kecuali tambah jauh saja. Tambah ilmu tambah jauh. Maka setan semangat sekali memberi kamu, memotivasi kamu supaya belajar. Kenapa? Tambah ilmu tambah jauh. Nah, setan senang sekali pada orang yang seperti itu. Kenapa? Semakin dia semangat belajar, semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga lupa terhadap melupakan, setan melupakan padamu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hullahu bi ilmihi. Manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang yang berilmu, tapi Allah tidak memberikan tambahan manfaat pada dirinya dari ilmunya tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, di dalam cetakan Darul Minhaj ini tidak ada, hadis ini tidak ada. Wakana dan seterusnya sampai akhir hadis itu tidak ada. Wakana yaqulu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Dan adalah Rasulullah SAW berkata di dalam doanya, mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat atau tidak mendatangkan manfaat, wa qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, tidak tunduk, wa amalin la yurfa, dan amalan yang tidak diangkat, artinya tidak diterima, wa du'ain la yusma, dan doa yang tidak didengar, tidak dikabulkan. Ini di dalam cetakan Darul Minhaj ini tidak ada. Langsung wa an qaulihi, dari an qaulihi tadi, wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan setan itu melalaikan dirimu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriyabi, pada saat saya diperjalankan pada malam hari, saro yasri siroyatan, jalan malam, saro yasiru berjalan. Kalau saro yasri siroyatan, jalan malam. Kalau asro yusri, memperjalankan malam. Ala wazni af'ala asra yusri. Subhanalladzi asra bi'amri. Usriya, diperjalankan. Yauma usriya di. Pada saat saya diperjalankan pada malam hari Isra, pada peristiwa Isra gitu, Pak. Saya melewati bi aqwamin tuqradu sifahuhum bimaqarida min narin.
Aku melewati sekumpulan orang yang mulut mereka digunting dengan gunting yang berasal dari neraka, dari api. Maqaridha itu mamnu minas sorf, makanya dia majrurun bi al fathah, bi maqaridha. Minarin, karena dari api neraka. Mulutnya digunting dengan gunting api neraka. Fakultu, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, man antum? Rasulullah bertanya kepada mereka, man antum? Siapa kalian ini? Qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anis syarri wa na'tihi. Kami adalah orang-orang yang dulu suka menganjurkan, mengajak orang berbuat baik, tapi kami tidak melaksanakan. Dan kami melarang orang berbuat buruk, tapi kami justru melanggarnya, melaksananya. Fa iyyaka ya miskin, maka wahai orang miskin, miskin ini malang. Kamu malang sekali nasibmu kalau seperti itu. Jangan sekali-kali ina litazwirihi. Jangan kamu menuruti, mempercayai, mentaati, agak aneh itu. Mentaati tazwir li tazwirihi, terhadap kepalsuan setan. Setan itu membuat tazwir, pemalsuan. Sesuatu yang buruk itu dipoles jadi indah. Fadu yudlika bihabli ghururihi. Kemudian sehingga dengan dengan polesan itu, pemalsuan, tazwir itu adalah pemalsuan. Ini maksudnya dipoles sehingga dia kelihatan cantik, tapi dia untuk yudliyaka bihablihi itu, bihabli ghururihi, kemudian menarik kamu dengan tali penipuan. Fawailun lil jahili, kalau mau mudah menerjemahkan, fawailun marratan wahidan lil jahili haitsu lam yata'allam. Orang yang bodoh celakanya sekali karena dia celaka karena tidak mau belajar. Wa wailun lil alimi alfa marratin haitsu lam ya'mal bima alima. Nah, orang yang sudah tahu, orang yang berilmu, binasa celakanya 1000 kali karena dia tidak melakukan apa yang sudah dia tahu. Dia udah tahu ini salah, ini benar, ini salah. Dia tahu itu jebakan setan, tapi dia nurut juga, kebangetan, ya kan? Makanya dia wailun alfa marrah. Wa alam annasa fi talabil ilmi ala salasati ahwal. Rajulun talabal ilma liyattakhidhahu zadahu ilal ma'adi walam yaqsid bihi illa wajhallahi wad daral akhirata fahadha minal faizin. Ketahuilah tipe orang penuntut yang menuntut ilmu itu ada 3. Ada 3 model orang. 3 kondisi. Rajulun talabal ilma. Yang pertama adalah model atau tipe orang yang dia mencari ilmu dengan tujuan liyattakhidhahu zadahu ilal ma'ad. Dia jadikan bekal untuk akhirat. Walam yaqsid bihi illa wajhallah. Tidak punya tujuan selain mencari ridha Allah. Wadaral akhirah. Dan akhirat. Fahadha minal faizin. Maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sukses, orang yang beruntung. Kita akhiri dulu
Sampai sini yang nomor 2, tipe 2 dan 3 kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.